awal mula saya membuat Sebaik Coffee ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian petani kopi. Jadi konsepnya adalah kita memang dari hulu ke hilir. Jadi di mana kita meningkatkan perekonomian kopi ini melalui kebun kopi petani yang diolah menjadi kopi dan kemudian sampai ke dalam sampai ke konsumen maksudnya. Kemudian bagaimana peluang pasar? Peluang pasar pasti akan terbuka lebar. Namun bagaimana kita mengikuti tren anak-anak muda atau istilahnya yang berkembang di dunia kopi itu sendiri. Jadi secara makronya adalah kita dari hulu ke hilir ini satu membuka lapangan pekerjaan, kedua kesejahteraan petani, yang ketiga membuka bisnis di mana bisnis F&B itu adalah bisnis yang universal, bukan motivasi atau awal usaha Sebaik Coffee. Kita membuka usaha itu adalah adanya suatu permintaan pasar, di mana segmen itu kita yang penuhi. Ketika permintaan pasar itu kita penuhi, maka istilahnya kita jadikan usaha itu bisa kecil atau besar tergantung permintaan kita. Dengan ini bagaimana? Nah, kemudian potensi profit semua pasti akan profit apabila bisnis atau pengelolaan usaha itu secara gaji besar itu stabil atau sesuai goalnya. Jadi kalau untuk yang masyarakat terhadap kopi itu akan terus bergulir karena kopi itu misalnya komoditas yang utama di dunia F&B. Sebelum kita membuka usaha itu memang kita harus meneliti, istilahnya survei dulu itu kita bagaimana sih usaha ini membutuhkan legalitas apa. Salah satu contoh NIB, nomor induk usaha. Yang kedua PIRT, itu untuk kita biji kopi. Nah kebetulan yang di Sebaya ini yang menuju halal itu bukan di coffee shopnya, tapi produk biji kopinya. Karena larinya kita nanti akan ke supply, ke tempatnya seperti itu. Yang keempat itu perizinan usaha masalah pajak. Di Malang pun sudah ada anggap aja 1.000 kafe di coffee shop menyukai. Jadi untuk kita mengelola SDM yang sesuai dengan standarisasi masing-masing itu bisa diterapkan dan bisa tidak. Karena apa? Peluang ke tempat lain atau usaha lain atau kafe lain itu terbuka lebar. Nah, menurut saya itu tantangan operasional paling susah, paling ribet itu memang di SDM. Yang menjadi Sebaya menjadi berbeda itu adalah karena ada beberapa produk yang tidak dimiliki dengan produk lain. Sebaya ini kalau untuk dukungan dari pemerintah belum. Jadi kita memang mengharapkan untuk kerjasama kolaborasi. Yang kedua untuk pelatihan, kita mendapat pelatihan. Justru kadang-kala malah kita yang memberi pelatihan gitu, di beberapa tempat misalnya. Cuman memang secara istilahnya di luar politik pemerintah kita memberi pelatihan secara istilahnya untuk kerjasama lah. Lalu untuk kita mendapat dukungan misalnya permodalan segala macam kita masih belum. Tapi harapan kami di Sebaya ini mendapat permodalan dari istilahnya dari pemerintah ataupun dari bank atau instansi terkait. Karena dia nanti untuk mengembangkan usaha sendiri dan menjalankan pekerjaan, dan ujungnya lagi yang kayak nomor satu tadi untuk mensejahterakan petani dan pekerja. Jadi untuk sementara kita masih belum.